rahmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah, maka tidak ada satupun manusia yang bakal mengenal Allah Jalla Jalla. Kita nggak akan jadi orang baik. Manusia, kata Allah Azza wa Jalla, innahu kana zaluman jahula. Dia adalah makhluk yang sangat bodoh dan sangat zalim. Menjadi pandai, menjadi alim, menjadi dapat berbuat adil, itu karena Allah yang memilih. Maka jangan berhenti untuk senantiasa memuji Allah dan menyucikannya. Sehingga dua kalimat yang paling berat di timbangan, yang paling ringan di lidah, subhanallah, yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, orang yang berakal sehat adalah orang yang memandang segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dia tidak tertipu. Dia tidak hidup dalam hayalan. Orang yang memandang 1 kilo tembaga sebagai 1 kilo emas, maka orang itu nggak waras. Ana punya pengalaman. Ada salah satu kawan kita di pesantren, rahimahullahu ta'ala. Dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia sempat gila. Pada waktu itu dia berjalan kaki, dia membawa karung yang dia taruh di bahunya. Isinya batu. Anya tanya sama dia, apa yang kau bawa? Emas. Ahibati fillah. Begitu pula dengan kehidupan dunia ini. Bagaimana kita memandang kehidupan dunia yang akan berdampak kepada sikap kita kepada kehidupan dunia ini. Kebanyakan kita itu terpedaya dengan indahnya dunia yang kita lihat. Dengan berkilaunya dan gemerlapannya kemewahan dunia ini. Dengan kelezatan-kelezatan yang kita rasakan. Dengan kepuasan-kepuasan yang kita dapatkan. Tatkala kita mendapatkan harta, tatkala kita mendapatkan jabatan, tatkala kita mendapatkan nikmat. Sehingga kita lupa kalau ternyata kita di sini ini nggak lama. Dunia ini hanya kepalsuan yang bakal ditinggal. Hanya transit kita di sini, jemaah. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau menulis sebuah bab tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini. Ada orang yang jadi dokter, ada orang yang jadi profesor, ada yang jadi insinyur, ada orang yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz. Tapi ingat, semuanya harus menjadi orang asing. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Au abiru sabil. Bahkan kalau bisa engkau jadi abir sabil. Orang yang sekedar transit. Mau melanjutkan perjalanan. Lalu Imam Bukhari, yang kita tahu ya, perjalanan Imam Bukhari
mengumpulkan hadis Nabi ini jamaah. Perjalanan yang panjang sekali. Yang hari ini kita merasakan nikmat. Kita bisa membaca sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan mata rantai yang bersambung kepada Nabi. Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Abul Mundhir At-Tufawi. An Sulaiman Al-A'mash. Qala haddatsani Mujahid. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Mujahid meriwayatkan dari gurunya sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi atau bimankibayya. Suatu hari Nabi SAW memegang pundakku atau kedua pundakku. Dipegang nih kedua pundak. Mau dikasih nasihat. Mau dikasih arahan. Tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan dunia yang kita melihat pagi ramai. Kota-kota besar sampai macet. Sore seperti itu. Ada apa? Ini kita lihat zaman sekarang. Di zaman dulu, ya kesibukan manusia dengan dunia terjadi. Maka dipegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, kun fid dunya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hiduplah di dunia ini menjadi seperti seorang orang asing. Atau orang yang sedang transit, yang sedang mampir. Dia mau melanjutkan perjalanan. Subhanallah. Nggak panjang ucapan Nabi. Yang seharusnya, ya ini kita mau masuk bulan Ramadan jemaah ya. Ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan. Kalau Anda boleh ngasih masukan yang punya fulus. Sewalah Videotron. Kalau nggak Videotron ada apa namanya? Tempat banner-banner di pinggir jalan itu. Yang disewakan, yang bayar. Yang biasanya isinya iklan tentang dunia. Iklan tentang makanan. Iklan tentang pakaian. Tentang peralatan wajah. Tentang perabotan rumah tangga, tentang mobil, tentang rokok, diganti. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Atau tadi itu yang jadi tema kita kajian malam ini. Kita hanya transit. Ditulis hadisnya di bawah. Untuk mengingatkan orang-orang. Yang sampai di bulan Sya'ban pun gak mempersiapkan diri untuk Ramadan. Yang sampai di bulan Ramadan pun gak puasa. Gak sholat. Engkau mau kemana kau? Orang asing itu. Nabi menyebutkan dua. Para ulama menyebut apakah ini pilihan. Jadi dikasih pilihan. Engkau hidup seperti orang asing. Atau seperti orang yang transit. Atau Nabi berpindah dari awal mengatakan seperti orang asing. Yang lebih utama engkau jadi seperti orang yang sedang transit, yang sedang lewat doang. Orang asing itu, ya kita lihat kawan-kawan kita yang merantau di Malaysia. Dia itu warga negara asing. Dia punya izin tinggal yang terbatas. Dia bukan penduduk. Nggak bisa beli rumah dia. Nggak bisa punya usaha. Macam-macam. Ada keterbatasan dia karena dia WNA. WNA yang di Indonesia juga seperti itu. Jadilah engkau seperti WNA. Ya, biasanya WNA itu ngapain kalau nggak kerja, bisnis, mungkin sekolah. Berapa lama mau tinggal? Nggak lama sih. Terus ya mau balik. Kenapa? Karena Anda bukan penduduk sini.
dan nggak bisa jadi penduduk sini. Begitu pula dengan kita di dunia ini. Orang asing itu biasanya lebih semangat bekerja. Ana waktu kuliah di Madinah, ada perbedaan yang sangat signifikan antara pendatang, antara mahasiswa yang datang dari luar negeri yang hanya akan sekolah 4 tahun ya, ambil S2, S1 di Madinah umpamanya, dengan pribumi. Apa perbedaannya? Yang asing ini semangat. Kenapa? Karena dia tahu nggak lama waktu dia. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Waktu dia sangat mahal buat dia. Anak cuma 4 tahun. Lewat dikit drop out nantinya. Sedangkan yang penduduk asli, yang pribumi, nyaman, santai dia. Kenapa? Rumah-rumah dia, kampung-kampung dia, nggak ada urusan perpanjang izin tinggal buat dia. Dia mau apa saja, ya tempat dia. Kita nggak boleh kayak gitu di dunia. Karena memang kita orang asing. Secara realita kita bukan penduduk bumi. Kita penduduk surga. Bukankah Bapak kita diciptakan dan diletakkan di surga? Kemudian di tempat ini diasingkan karena dosa. Maka ya kalau ingin seperti orang asing, ya udah pelajarin gimana orang asing. Kalau dapat rezeki apa, kirim ke kampungnya. Masya Allah. Dia bisa beli tanah. Kadang-kala keluarga di kampung, Masya Allah. Fulan di mana? Oh, Fulan merantau. Kemana? Sedang berada di Dubai umpamanya. Kerja di sana dia. Kirim apa? Alhamdulillah kemarin kirim duit, kita beli tanah. Berapa lama lagi kirim duit lagi? Bangun. Ditanya di Dubai, punya apa engkau di Dubai? Maaf. Ana tinggal di kos-kosan. Ana masak sendiri. Ana pagi berangkat kerja. Sore pulang. Dapat duit. Ana kirim. Itu orang asing. Tapi ada orang asing yang kadangkala lupa. Keenakan di negeri itu. Lupa mau pulang. Lupa kirim duit ke kampungnya. Lupa bangun rumah. Lupa duitnya disisihkan untuk modal usaha. Ketika datang waktu pulang ke kampungnya nggak punya apa-apa. Mas ada sih orang asing kayak gitu tapi jarang. Kebanyakan kalau kita lihat perantau itu Masya Allah sukses. Yang di kampung sendiri kadang-kala nggak sukses. Maka Nabi menyuruh kita untuk menjadi seperti orang asing. Kita nggak banyak kenalan orang asing itu ya sudah. Dia cuma dari tempat, dari kosnya ke kerja. Dia. Begitu pula mukmin. Engkau diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan tertipu. Jangan sibuk mau bangun rumah yang bagus-bagus, yang besar-besar di dunia. Terus ditinggal. Bangun di tempat tinggalmu yang sebenarnya. Au abiru sabil. Tapi yang lebih bagus itu menjadi seperti orang transit. Lihatlah orang transit. Ngapain orang transit itu? Dia ada yang backpacker. Dia mungkin bawa tas. Dan dia takut. Orang yang perjalanan ini. Takut overweight bagasinya. Anda merasakan. Overweight barangnya nanti ditinggal. Atau bayarnya mahal dia. Ketakutan. Dia berusaha untuk membawa barang secukupnya. Dan dia selalu siap. Transit itu kalau lagi di bandara, dia siap, dia lihat jamnya. Anak akan berangkat jam segini, ya. Dia nggak akan kemana-mana, dia fokus. Mungkin ada tempat-tempat transit yang menggoda. Seperti di Dubai, airport Dubai, Anda lihat Allahu Akbar. Di airport itu ada jualan mobil mewah. Mobil mewah ini semuanya, subhanallah. Tapi orang yang transit, kalau dia lihat mobil mewah, mungkin dia kepingin. Tapi nggak akan dia kendarai di sana. Kemana? Kargo kirim ke kampung anak. Dia fokus, bentar lagi anak mau berangkat. Dia terus menanti kapan panggilan buat dia.
untuk meninggalkan bandara tersebut. Dan kita tahu, kita semua sedang menunggu antrian dan panggilan. Maka sadarlah. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar yang mendapatkan wasiat ini, maka dia mewasiatkan kepada Mujahid. Apa kata dia? Idza amsait fala tantadhir sabah. Kalau engkau sedang berada di waktu sore, jangan nunggu pagi. Kalau mau beramal, ada kesempatan berbuat kebajikan, beribadah, jangan nunggu besok. Mau tobat, ya sekarang tobat. Malam ini berbuat dosa, malam ini tobat. Nggak ada, besok aku mau tobat, besok aku mau sedekah. Lanjutkan sekarang juga. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore. Tuh orang yang transit itu benar-benar waktunya mahal dia jamaah. Jangan nunggu sore. Karena bisa jadi sore udah mati engkau. Atau sore engkau sudah ada kesibukan lainnya. Ada orang yang selalu mengatakan nanti. Ingat musuh kita itu. Musuh kita yang pertama iblis. Yang Allah sudah mengingatkan kita. Inna syaitana lakum adu. Musuh setan. Musuh yang kedua kita, nafsu kita sendiri. An-nafsul ammara bisu. Yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Wah, setan ini berusaha terus untuk menggodain kita agar nafsu kita ini ikut setan. Dan dunia yang menggoda. Maka kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore. Setan itu, kalau seorang berjihad di jalan Allah, seorang yang sholat malam, nggak mungkin digodain setan untuk berzina. Terus digodain apa? Ya digodain bagaimana dia riya dengan sholatnya. Atau kalau bisa dia tidur, dia tidur. Tapi kalau dia semangat ibadahnya, bagaimana semangatnya itu nggak diterima. Setan nggak pernah berhenti, terus dia godain kita. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Jadi kita nggak pernah berhenti digodain setan dengan nafsu kita, dengan dunia yang memang menjadi fitnah. Terus kita harus berhati-hati. Wa khudh min sihatika li maradi. Ambil dari masa sehatmu untuk masa sakitmu. Engkau bakal sakit. Ya, inilah kehidupan dunia. Mau sesehat apapun orang itu, datang masa dia lemah, sakit. Maka manfaatkan ketika sehat itu untuk beribadah kepada Allah. Untuk packing barang yang mau dibawa. Kita kan mau berangkat nih, buka tasnya. Apa yang mau dibawa? Masukin. Ketika sehat, masukin di sana. Ketika sakit, berangkat. Makanya orang sakit itu, kalau biasa beramal soleh, ketika dia sakit, pahalanya ngalir, ditulis terus tuh. Pahala buat dia. Wa min hayatika limautika, ambil bekal dari kehidupanmu untuk matimu. Kita jelas-jelas bakal mati. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di hadis Abdullah bin Mas'ud dikatakan beliau alaihissalam tidur di atas tikar. Di atas tikar. Sekarang ini ada kasur harganya ratusan juta. Mau, anak kepingin tidur di atas kasur yang harganya 100 juta, 200 juta. Kira-kira gimana rasanya? Gimana kalau kasur itu kita kirim? Kemana? Ke rumah kita. Kan lebih utama. Makanya orang transit, kita lihat orang transit tidur di kursi. Bisa tidur dia. Bahkan tidur di lantai. Tidur. Kenapa dia nggak pikir harus ke kasur? Enggak. Kenapa? Aku sebentar di sini. Aku mau berangkat. Maka itu Nabi SAW ketika tidur di atas tikar. Faqama waqad athara fi jambih. Beliau bangun tidur, garis-garis tikar itu membekas di perut Nabi SAW. Lalu kami berkata kepada Nabi SAW, "Lau ittakhadna laka wita'an." Ya Rasulullah, kalau kita bikinkan buat engkau kasur yang lebih nyaman gitu loh. Bukan yang mahal, enggak, lebih nyaman aja dari tikar ini.
Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Apa urusanku sama dunia? Ma'ana fid dunya illa karakibin. Hidupku di dunia ini tidak lain hanya seperti seorang pengendara. Seorang musafir. Ya mungkin dia naik ontanya. Istadhalla tahta syajaratin. Dia bernaung di bawah pohon. Mungkin kepanasan bernaung di bawah pohon. Capek. Ini yang namanya transit. Sebentar doang. Thumma raha wa taraka. Kemudian dia akan melanjutkan perjalanan meninggalkan naungan itu. Apa naungan ini? Dunia kita. Dan terbukti beliau sudah meninggal dunia. Berapa lama beliau hidup di dunia? 63 tahun Hijriah. Sallallahu alaihi wasallam. Terus perjalanan beliau sampai hari ini. Sudah berapa tahun? Sudah 1431 tahun. Beliau meninggalkan dunia sudah 1431 tahun. Bayangin. Betul yang beliau sampaikan. Kita cuma transit, nggak lama. Coba kita bandingkan ya. Kehidupan kita di dunia. Kondisi kita lah. Kita ini hidup 63 tahun nggak semuanya sehat. Nggak semuanya gagah. Ada masa kecil. Ada masa remaja. Ada masa dewasa. Ada masa tua. Sakit-sakitan. Artinya nggak semua 63 tahun itu produktif bisa dinikmatin. Enggak. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Rum ayat 54. Barakallahu fiikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Barakallahu fikum. Itu kondisi kita. Bayi, lemah, perlahan-lahan jadi kuat, kemudian kuat, kemudian lemah lagi. Proses itu berapa tahun? Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Bas. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit yang lewat dari itu. Kalaupun lewat itu, ada umurnya panjang 80 tahun, 90 tahun, udah lemah. Udah kadangkala ya akalnya kadangkala berkurang, pendengarannya berkurang ya. Terus dengkulnya udah kayak gitu, makannya juga sudah harus diatur. Ini kehidupan dunia. Yang sekarang masih muda, yang masih berlomba-lomba, yang masih berambisi untuk dapatkan dunia, bentar lagi engkau jadi tua. Terus mati. Sedangkan kehidupan akhirat, apa kata Allah di surat Ma'arij ayat 4? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Allahu Akbar jemaah. Bayangin ya.
sehari di akhirat itu ada yang sama dengan 50.000 tahun. Satu hari. Kita hidup 70 tahun, anggap umur kita 100 tahun. Dibandingkan dengan sehari, 50.000 tahun. Berapa persennya hidup kita di dunia? Ini belum kita bicara kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi nantinya. Ini kita membandingkan satu hari dengan hidup kita semuanya. Umumnya kehidupan di akhirat itu seperti yang Allah sebutkan di surat As-Sajdah ayat 5. Bahwa kehidupan di akhirat itu fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Satu hari itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Kalau kita masuk surga hanya satu hari aja, menikmatin surga satu hari, itu sudah lebih dari kehidupan dunia kita. Yang kita tahu di surga itu nggak ada orang tua. Terus muda, la yafna syababuhum. Terus dapat menikmatin kenikmatan dunia. Maka kita benar-benar transit loh jemaah. Nggak lama kita. Bandingkan. Bagaimana kalau orang masuk neraka? Anggap orang muslim masuk neraka 2 hari. Karena dosa-dosa dia yang harus dibersihkan 2 hari. 2000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim seringkali memberikan percontohan tentang kehidupan dunia. Yang membuat kita terpedaya. Tadi orang transit itu ada orang yang subhanallah karena sibuk tahu-tahu pesawatnya pergi. Ketinggalan kereta dia. Ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat. Kalau dia nggak benar-benar fokus dengan tujuan dari perjalanan dia. Ingat Allah tidak menjadikan dunia ini tempat tinggal. Enggak. Terus tempat transit. Makanya di surat Al-Kahfi ayat 45. Yang kita sering baca tiap Jumat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Kita lihat petani sekarang sedang panen raya. Berapa lama mereka menunggu menguningnya padi? Awal mereka menanam, tumbuh hijau, ya Allah. Kemudian mulai menguning, dipanen, diterpa angin. Seperti itu kehidupan dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan contoh. Bagaimana menyikapi kehidupan dunia. Ceritanya Abu Umamah Iyas bin Sa'labah. Suatu hari sahabat Nabi ini berbincang tentang dunia. Ya namanya berbincang tentang dunia, ya kalau kita bicara lihat orang yang suka mobil, bicara mobil ini, ada mobil baru, ada mobil kelas ini, kelas itu. Mungkin ada yang bicara tentang jam ya kalau di masa sekarang ini. Jam atau bicara tentang sepeda. Sepeda ini padahal tujuannya kan untuk olahraga, tapi bicara merek ini, itu. Bicara dunia, macam-macam yang dibicarakan. Itu orang yang cinta sama dunia. Di masa Nabi SAW terjadi pembicaraan tentang dunia. Sahabat Nabi ngobrolin tentang dunia.
Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Ala tasma'un? Ala tasma'un? Apa kalian enggak dengar? Apa kalian enggak dengar? Kata Nabi SAW. Innal badajata minal iman. Innal badajata minal iman. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, hidup sederhana itu termasuk dari keimanan. Hidup sederhana itu termasuk dari keimanan. Mungkin kau punya lebih. Tapi supaya engkau membuktikan keimananmu, bahwa engkau memang sedang transit, hidup sederhana lah. Makanya sampai dianjurkan kita itu sekali-kali pakai baju yang biasa-biasa lah. Ada orang-orang yang selalu pakai baju branded ya, bawa tas yang branded, sepatu ini, mobilnya macam-macam. Sekali-kali kau tunjukkan kesederhanaan. At-tabadzul minal iman. Berpakaian yang sederhana termasuk keimanan. Engkau yang biasa pakai mobil mewah, naik pesawat pribadi, sekali-kali engkau naik mikrolet. Engkau naik beca. Berpakaian yang biasa. Kenapa? Bentar lagi semua kekayaan engkau miliki akan dilepas dari dirimu. Bajumu yang bermerek akan dilepas. Jamu yang mungkin ratusan juta akan dicopot. Kapan? Bentar lagi. Nggak lama. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Kalau bicara boleh kan Ustaz? Boleh. Selama engkau tidak berlebih-lebihan, selama engkau tidak sombong diperbolehkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah lewat gerombolan orang yang sedang bakar kambing. Kambing bakar. Diajaklah Abu Hurairah untuk ikut menyantap makanan tersebut. Ini kita sampaikan hal ini karena ada orang yang menjadi hambanya uang. Ada yang menjadi hambanya jabatan. Ada yang menjadi hambanya pakaian, model. Ada yang menjadi hambanya kuliner. Makan, makan, makan. Nih, Abu Hurairah melihat orang sedang bakar kambing bakar. Dipanggillah Abu Hurairah. Fadhol ya Abu Hurairah, ayo kita makan. Boleh halal kambing guling itu. Makanan yang enak-enak itu halal, yang penting sekali lagi tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Abu Hurairah menolak untuk makan bersama mereka. Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya walam yashba min khubzis syair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini, keluar dari dunia ini. Yang kita banggakan ini. Beliau keluar dari dunia dan beliau belum kenyang sama roti gandum. Beliau lebih sering lapar jemaah. Bahkan beliau lebih sering puasa. Maka manfaatkan di bulan Sya'ban sebelum kita masuk Ramadan untuk mengontrol perut kita. Nggak semua yang diinginkan itu harus dipenuhi. Kenapa? Kita transit nggak lama. Kepingin udah kirim ke sana. Dengan cara kita mensedekahkan harta kita. Keinginan kita itu tetap kita akan dapatkan. Al-Imam Bukhari rahimahullah, tadi hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menukil ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kitab sahihnya. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini sedang beranjak pergi. Dunia ini sedang beranjak pergi. Wartahalatil akhirah muqbilah. Sedangkan akhirat sedang beranjak untuk datang. Dunia pergi, akhirat datang. Ya, dengan bertambahnya umur kita, sebagian orang yang masih merayakan ulang tahun, bisa dibayangin, engkau itu berkurang umurmu sebenarnya. Engkau sedang menuju kepada ketuaan. Menuju kepada kelemahan. Engkau sedang menuju kepada kematian. Karena waktu kita itu seperti orang yang punya jam dengan hitung mundur, terus berkurang waktumu. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan dunia ini sedang berangkat pergi, beranjak pergi.
Dan akhirat sedang berangkat datang kepada kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap negeri ini punya penghuni, punya penduduk, punya anak. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anaknya akhirat. Yang berjuang untuk akhiratnya. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi putra-putra dunia. Masya Allah, juara 1 dunia. Paling hebat dunia. Buat apa? Tuh orang-orang mungkin yang suka main bola, kemudian mendapatkan piala. Mau dibawa kemana pialanya? Setelah engkau dapatkan mau dibawa kemana? Orang-orang yang punya jabatan, sampai kapan kau menjabat? Kadangkala kita dengar bupati terpilih mati. Gubernur terpilih mati. Nggak mati, di penjara. Hadhihi dunya. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi putra-putra dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini kita beramal nggak dihisab. Ya buktinya kita ikut kajian dapat apa? Dapat fulus? Enggak. Dapat rumah? Enggak. Dapat voucher gratis ini tuh? Enggak dapat apa-apa kita. Kita beramal nih, kita sholat, kita zakat, kita puasa. Kalau dihitung dengan materi, ya kita nggak dapat apa-apa. Maka Ali mengatakan, al-yawm amal. Hari ini kita beramal tanpa dihisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok dihisab sudah. Nggak ada lagi orang beramal. Makanya ketika hari hisab itu, jangan hari hisab. Pas ketika kematian datang. Apa yang diinginkan oleh manusia yang lupa beramal. Itu orang asing yang tahu-tahu nggak siap-siap. Dia harus pulang. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Qala rabbi rji'un. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ketika datang kematian yang dia inginkan, ya Allah balikin aku ya Allah sebentar aja. Ingin amal soleh. Kita transit jamaah. Nggak lama. Maka jangan mengatakan besok nanti karena kematian datang. Nggak pamit dulu sama kita. Ahibati fillah. Nabi Sulaiman. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Sulaiman? Yang Allah berikan kekayaan yang tidak pantas untuk satupun makhluk setelah Nabi Sulaiman. Di dunia ya. Kerajaannya itu Nabi Sulaiman minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Sad ayat 35 sampai 38. Apa kata Allah? Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, Naam, fadhal dok. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi. Fasakharna lahu riyaha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dia kehendaki. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Wa akharina muqarranina fil asfad. Dan setan lain yang terikat dalam belenggu. Barakallahu fikum.
Itu kerajaan Nabi Sulaiman. Kalau sekarang pesawat itu paling besar, pesawat itu bisa ngangkut berapa penumpang? 1.000, 2.000, 3.000. Bayangkan nih, pasukannya Nabi Sulaiman bisa diangkut sama angin itu. Dengan perjalanan kecepatan 1 bulan. Nyampe. Tapi kita lihat doanya Nabi Sulaiman yang beliau pinta pertama kali, qala rabbighfirli. Ya Allah, ampuni aku. Sadar Nabi Sulaiman. Yang dia perlukan ampunan Allah. Tanpa ampunan Allah, nggak ada gunanya hidup kita, jemaah. Kita banyak berbuat dosa. Setelah itu baru minta kerajaan. Dan Allah kasih. Yang jadi pertanyaan, kemana kerajaan Nabi Sulaiman? Makanya orang-orang barat itu, ya mungkin mereka terinspirasi dengan kisah Nabi Sulaiman. Mereka bikin cerita kerajaan Nabi Sulaiman, harta terpendam Nabi Sulaiman. Nggak ada, habis sudah. Nabi Sulaiman meninggal dunia. Supaya kita sadar bahwasanya sekaya apapun, kalau engkau beriman, engkau akan mati. Allah membagi dunia kepada semua orang. Kita dapat melihat ada orang-orang yang tidak pernah puasa Ramadan kaya raya. Ada orang yang puasa Ramadan, ada yang kaya raya. Suatu hari, Nabi Sulaiman ini sedang berjalan bersama pasukannya dengan jumlah yang banyak. Tadi setan-setan itu kerja buat Nabi Sulaiman. Jadi kalau sekarang orang mau menyelam itu harus pakai alat ya, harus pakai oksigen dulu. Itu dari dulu setan udah nyelam, ngambilin mutiara apa dibawa ke Nabi Sulaiman. Benar-benar sesuatu yang menakjubkan. Disebutkan suatu hari dalam sebuah athar Nabi Sulaiman alaihissalam melewatin seorang pendeta. Dia di tempat ibadahnya melihat kerajaan Nabi Sulaiman. Belum istananya, melihat pasukan dan rombongannya. Maka dia mengatakan, laqad utiya ibnu Dawud mulkan azima. Benar-benar putranya Daud ini dikasih sama Allah sebuah kerajaan yang besar, yang agung sekali. Nabi Sulaiman dengar ucapan orang ini. Maka beliau berusaha untuk meluruskan. Jangan sampai orang ini memandang dunia ini terlalu. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada orang ini, la tasbihatun fi sahifatil mu'min khairun min mulk ibni Dawud. Tasbih satu kali, ucapan subhanallah yang diucapkan oleh seorang mukmin, yang tertulis dalam catatan kitabnya, itu lebih baik daripada kerajaan Sulaiman. Kenapa? Fatasbihatul mu'min la tazul. Tasbihnya seorang mukmin ini enggak hilang, jemaah. Enggak pergi. Kekal dan abadi. Dicatat sebagai amalan dia. Wa mulku ibnu Dawud ila zawal. Dan kerajaan putranya Dawud bentar lagi habis. Bentar lagi habis. Nabi Sulaiman dengan kerajaannya yang begitu agung, beliau sadar, beliau sedang transit. Bentar lagi beliau pergi. Subhanallah. Tidak ada larangan dalam Islam kau untuk jadi orang kaya. Tapi tetap di benakmu, kekayaanmu akan hilang. Engkau nggak lama. Terus, ya perbanyak amal soleh. Jangan pernah menjadikan dunia ambisi kita. Ya gimana kita menjadikan dunia ambisi, jabatan ambisi, ditinggal semuanya. Dan sebagai penutup, Rasulullah SAW mengatakan, man kanitid dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia ambisi dia. Sampai di bulan Sya'ban mikirin dunia terus. Kita mau Ramadan. Barang siapa yang menjadikan dunia ambisi dia.
Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran itu di hadapan matanya, di antara kedua matanya. Hidupnya susah. Ingin tambah lagi harta, ingin terus. Miskin. Bertumpuknya harta dia tidak membuat dia puas. Sedangkan orang beriman puas dengan pemberian Allah jadi kaya. Ini orang gak kaya-kaya. Gara-gara ambisinya dunia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Gak bisa hatam Quran. Padahal satu huruf 10 kebaikan. Satu ayat lebih baik daripada onta. Gak bisa. Gak bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang sunnah nih. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Gak bisa dia melakukan itu. Sibuk ngurusin dunia. Dia bisa duduk berjam-jam untuk ngurusin dunia dia, untuk ngurusin akhirat dia 2 rakaat gak mampu dia. Memang itu hukuman dari Allah buat orang yang ambisinya dunia. Walam ya'tih minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah Allah takdirkan. Capek-capek, lelah, tetap rezekinya seperti itu. Tapi Allah hukum orang yang ambisinya dunia. Maka Nabi berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini ambisi kita yang terbesar. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai ilmu kita. Kita ilmunya cuma dunia aja. Gak tahu tentang akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan Ustaz. Izin Ustaz untuk dilanjutkan dengan pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah benar keinginan yang kuat untuk beribadah dan merasa tidak nyaman dengan urusan dunia yang terasa melalaikan adalah salah satu bukti jika Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan hidayah kepada hambanya Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jamaah. Kita ini kadangkala bertanya-tanya, apa sih bukti Allah cinta sama hamba? Apa sih bukti Allah ingin kebaikan buat hamba? Orang-orang yang tidak beriman menjadikan dunia sebagai tanda. Kalau urusannya semakin lancar, jabatannya semakin naik, oh berarti Allah cinta sama dia. Enggak. Enggak seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi apabila dicintakan kepadamu ibadah, dicintakan kepadamu keimanan, semoga itu tanda cinta. Dan juga Nabi SAW mengatakan, innallaha yahmi abdahu dunya. Allah itu menyelamatkan hambanya dari dunia, sebagaimana kalian terkadang menyelamatkan orang yang sakit itu dari makanan-makanan. Dari makanan minum, nggak boleh makan, nggak boleh minum ini. Kenapa? Karena sayang gitu loh. Yang ditakutkan, nih orang sedang sakit, kata dokter nggak boleh minum, dia maksa minum, keluarganya enggak, jangan dikasih. Apakah keluarganya benci sama bapaknya ketika tidak memberikan minuman? Bukan, itu bukti cinta. Maka bisa jadi ada orang-orang yang dihalangin dari dunia, yang dia ambisi kepingin ini itu dihalangin sama Allah, nggak dapat dia tuh. Dia akan, ya Allah, anak seharusnya dapat ini, dapat itu, padahal dia sedang diselamatkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita semangat beribadah dan mencari dunia. Kita mencari dunia jemaah, tapi tidak boleh berambisi mencari dunia untuk dunia. Tapi seperti orang asing tadi, mencari dunia untuk dikirim ke kampung halaman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Izin Ustaz untuk pertanyaan berikutnya. Terdapat beberapa hal yang membuat kita begitu terikat dengan dunia. Salah satunya ialah orang tua atau anak. Bagaimana Ustaz cara agar kita tetap cinta dan baik kepada orang tua dan anak, namun kita tetap tersadar bahwa suatu saat kita akan
berpisah dengan orang tua dan anak kita? Nah, subhanallah jamaah. Berkaitan dengan orang tua sama anak, mungkin fitnahnya berbeda. Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim mewasiatkan kepada kita agar berbuat baik kepada orang tua kita. Ada wasiat khusus. Karena mereka telah berbuat baik kepada kita. Dari sejak kecil, mengajarin kita, merawat kita, mendidik kita. Sama anak beda. Anak nih belum pernah berbuat baik sama kita. Kita yang sibuk membiayain dia. Tapi kita juga terfitnah dengan anak. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, al-waladu majbanatun, mabkhalatun, majhalatun, mahzanah. Anak itu jadi sumber sifat penakut orang tua. Orang tuanya ini takut berangkat jihad. Kenapa? Gimana nanti anak-anak ya? Anak-anakku masih kecil, ini itu. Jadi bakhil. Yang biasanya dulu suka bersodakoh, suka membantu orang lain. Setelah menikah punya anak, akhirnya nggak sodakoh lagi. Ketika ditanya kenapa? Buat masa depan anak. Ini fitnahnya anak. Orang tua biasanya nggak kayak gitu tuh. Anak, oh ini buat orang tua. Makanya nggak dikatakan orang tua sumber kebakhilan buat anaknya, enggak. Tapi anak sebagai sumber kebakhilan buat orang tua. Mahzanah, sumber kesedihan. Jadi orang tua ini berusaha capek supaya anaknya keterima di fakultas kedokteran, supaya keterima di Akmil, di Akpol, di mana-mana ya. Nggak keterima, sedih orang tuanya. Nggak sedih urusan akhirat anaknya. Urusan dunia yang disedihkan. Kemudian anak itu sumber kebodohan buat orang tuanya. Kadang kalau orang tuanya nggak belajar, nggak nuntut ilmu, sibuk cari duit kemana-mana. Buat dia, waktu adalah uang. Lupa, dia perlu ilmu untuk ngajarin anak-anaknya. Bagaimana sikap kita sekarang terhadap orang tua kita dan terhadap anak-anak kita? Kalau bicara ditinggal mati oleh orang tua, ya, yang perlu kita pikirkan kalau orang tua kita mati, bukan sedih urusan dunia, tapi sedih urusan akhirat. Kenapa? Pintu surganya ketutup. Ini pintu surga orang tua. Kalau meninggal dunia, ya Allah. Sampai ada cerita seorang alim ulama ya, ketika ibunya meninggal dunia, dia menangis bersedih. Kata orang, kenapa engkau sampai seperti itu? Ya gimana aku gak sedih? Salah satu pintu surgaku udah tertutup buat aku. Meninggal dunia. Maka kesedihan ini manfaat buat kita. Tapi kalau sedih ditinggal mati orang tua, karena orang tua baik, ya orang tua ini itu. Bukan itu. Karena semua sudah dipastikan meninggal dunia. Kalau bicara anak, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari pasangan-pasangan kalian, dari anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Terus bagaimana sikap kita? Hati-hati, fahdharuhum. Menghadapi mereka kita harus hati-hati. Kalau nggak berhati-hati tadi, jadi sumber bencana nih anak. Seharusnya anaknya jadi anak yang soleh, yang berbakti sama orang tuanya, karena orang tua terlalu memanjakan dia, nurutin kemauan anaknya. Anaknya nggak benar, bapaknya nggak benar. Maka kata Allah, hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian berusaha untuk memaafkan, menyantunin mereka, mengampunin mereka, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sikap kita ya meyakini kalau orang tua meninggal dunia, ya dia keluar dari penjara. Selesai transitnya, berangkat menuju perjalanan yang sebenarnya, yang lebih panjang. Yang tempatnya kalau kita lihat lebih sempit tuh kuburan. Oh enggak, kelihatannya doang sempit, 1 kali 2 meter. Kelihatannya. Tapi tuh kuburan tergantung amalannya. Makanya orang-orang yang soleh kuburannya itu yumaddu lahu maddal basar.
diluaskan sepanjang mata memandang. Lebih luas dari rumah dia. Lebih luas dari kamar tidur dia. Maka seharusnya anak ketika melihat orang tua yang meninggal dunia, dia bersedih tadi. Tapi satu sisi dia juga menghibur dirinya. Dunia ini penjara. Alhamdulillah orang tua kita sudah keluar dari penjara. Tinggal bagaimana anak mendoakan orang tua. Kalau anak kita, apalagi yang belum balik, tatkala dia meninggal dunia, maka kita harus ada kesedihan. Tapi kalau kita bisa bersyukur sama Allah, berterima kasih sama Allah, memuji Allah. Kenapa? Karena anak yang meninggal dunia sebelum balik kelak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bukankah itu yang kita inginkan tatkala kita harus meninggalkan dunia ini? Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya, gimana cara mengukur bahwa kita masih lebih cinta dunia daripada akhirat? Apakah orang yang bekerja keras sampai sering tertinggal saf berjamaah karena sibuk sudah termasuk juga yang cinta dunia? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kecintaan kepada dunia ini tertanam di diri kita. Jadi kecintaan yang naluri. Kita lahir kita cinta sama dunia. Rasul SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibun nisa. Dicintakan kepada aku dari dunia kalian, parfum, wangi-wangian, dan perempuan, kata Nabi SAW. Bagaimana kecintaan kita kepada dunia jadi positif. Kita cinta kepada para wanita, karena wanita itu menjadi istri kita, ibu anak-anak kita. Kemudian dia dapat menjaga kehormatan diri kita. Dari sisi itunya. Kalau tadi ditanyakan, bagaimana dengan orang yang sibuk dengan dunia, akhirnya ibadahnya itu terbengkalai. Ini yang gak boleh. Jadi ketika orang terbengkalai akhiratnya, terbengkalai sholatnya, maka masalah dia. Berarti dia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dan Allah sudah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Akhirat lebih baik, lebih abadi. Maka tugas kita, kalau bicara bagaimana kita menyeimbangkan tentang dunia dan akhirat. Orang yang cerdas berpikirlah, engkau mau berapa lama tinggal di dunia? Butuh berapa engkau ongkos di sini? Ana harus kerja keras. Ana punya ibu, ana punya anak, ana punya istri. Ya, silahkan. Tapi ambisimu tetap akhirat. Kenapa? Engkau nggak lama tinggal di sini. Di akhirat, engkau akan tinggal beribu-ribu tahun. Bukan, tapi selama-lamanya. Maka hendaklah kita menyeimbangkan tadi jamaah antara dunia akhirat kita dengan lebih mementingkan akhirat kita. Kalau bicara bisa sama ya alhamdulillah. Udah bagus. 24 jam itu dibagi 2. 12 jam buat akhirat, 12 jam buat dunia. Masya Allah. Ketika punya rizki 1 M dibagi 2. 500 juta buat dunia, 500 juta buat akhirat. Masya Allah. Itu namanya seimbang. Sama nih. Tapi seharusnya nggak kayak gitu. Kenapa? Karena di dunia kita sebentar. Makanya kalau kita lihat ada orang mati meninggalkan uang 1 triliun. Bayangkan dia punya uang 1 triliun mati. Lihat berapa yang dia sedekahkan. Apakah sudah 1 triliun yang dia belanjakan? Ini sisanya ya. Sisanya 1 triliun. Berarti dia sudah pakai dalam kehidupan dia entah berapa miliar. Pertanyaannya berapa yang sudah dia kirim ke akhirat? Jadi intinya kalau kita ingin mengecek diri kita, yang pertama ambisi kita. Kita lebih berat kemana? Doa-doa kita. Lebih minta apa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian dalam menstabilkan tadi antara tugas kita sebagai penduduk bumi ini dan tugas kita sebagai hamba Allah yang akan kembali kepada akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi futur
kiat untuk segera bangkit dan istiqomah menjalankan amal soleh dengan ikhlas dan menjadikan akhirat sebagai satu-satunya tujuan hidup di dunia. Jazakallahu khairan Ustaz. Naam, barakallahu fikum jamaah. Iman itu naik turun. Likulli amalin syirah wa fatrah. Kata Nabi SAW, semua amalan itu ada masa jayanya. Ada masa berkobarnya, seperti api itu berkobar. Tapi ada masa kobaran api itu menjadi lemah. Apa tugas kita? Ketika semangat itu sedang rendah, kita perlu kasih kayu bakar lagi. Kita tambahin bensin. Supaya dia nggak mati. Jadi ada orang yang ketika futur, dia berada di titik terendah, tapi bukan titik terendah ya. Dia berada di batas aman. Batas aman itu dia masih melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Tapi yang sunnah udah habis. Ngaji udah enggak. Sholat qobliyah ba'diyah enggak. Sodaqah udah enggak. Ya datang kajian udah enggak. Tapi tetap sholat 5 waktu dia jaga. Ya puasa dia jaga. Kewajiban-kewajiban dia jaga. Ini alhamdulillah. Orang itu butuh istirahat. Oke lah, istirahat sebentar. Setelah itu kau perlu menyemangatin lagi. Dengan cara apa? Istighfar. Yang pertama istighfar. Duduk istighfar 100 kali. Lakukan ini. Khususnya setelah sholat duha. Sholat duha 2 rakaat. Ustaz, futur gimana sholat? Ya dipaksain. Orang itu perlu dipaksa jemaah. Jadi kadangkala kita ini, futur kita itu jangan sampai kita ikutin terus. Enggak, udah cukup. Udah istirahat berapa lama, engkau udah cukup. Naik lagi imannya. Dengan cara yang pertama, engkau duduk istighfar sebanyak 100 kali. Tiap hari. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebanyak 100 kali. Subhanallah. Setelah itu, baca Quran. Nih kita cari sumber-sumber yang membuat orang itu beriman. Kenapa Quran ini memberikan sesuatu kekuatan yang dahsyat. Bagaimana orang-orang kafir mendengarkan Al-Quranul Karim langsung beriman. Dan Allah menyebutkan tentang dampak dari mendengarkan Al-Quranul Karim. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Dan ini yang perlu kita lakukan dalam masa-masa futur. Kemudian menghindari kawan-kawan yang mengajak kepada keburukan. Karena kalau tidak, kita akan ikut jamaah. Kemudian, orang yang kumpul sama komunitas. Ini bicara komunitas. Banyak komunitas di Indonesia. Ada komunitas duniawi. Komunitas pedagang ini. Komunitas pegawai ini. Komunitas pencinta motor. Komunitas pencinta mobil. Ada banyak komunitas. Engkau jangan salah masuk ke komunitas. Karena bisa jadi imanmu lemah gara-gara komunitas itu memang. Yang diomongkan dunia terus. Tapi kalau komunitasnya positif, alhamdulillah. Maka hendaklah kita memilih jamaah. Dan kita perlu berjuang. Yang terkadang kita dicela sama kawan-kawan kita. Diasingkan sama mereka. Gak apa-apa. Yang terakhir, ziarah kubur. Engkau datang lihat tuh yang mati, fulan mati, fulan mati. Allah gak ada yang dibawa sama mereka. Fulan ini punya gedung, punya apartemen. Bukan satu kamar, satu bangunan apartemen dia. Mati fulan. Gak ada yang dibawa. Sehingga dengan seperti itu kita akan lebih hati-hati untuk mempersiapkan diri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menyelamatkan orang tua agar bisa mencintai akhirat daripada dunia? Apa yang bisa anak sampaikan kepada orang tua? Apa yang bisa anak sampaikan kepada orang tua agar selamat dunia akhirat dengan harapan bisa masuk surga sekeluarga, amin. Barakallahu fiik. Iya jamaah.
Kita ngelihat generasi sebelumnya, sebelum kita ya. Sekarang alhamdulillah anak-anak muda ini udah banyak yang ngaji. Masjid-masjid rame. Ana masih ingat tatkala Ana datang dari Medina, isi kajian di sebuah masjid ya. Itu yang datang orang-orang tua. Dan Ana itu duduk di tengah. Orang tua itu semua bersandar jemaah. Ustadznya nggak sandar, jamaahnya semuanya sandar. Ana lihat ya Allah. Ya sudah Ana sampaikan kajian. Tapi sekarang berubah. Anak-anak muda banyak yang ngaji. Yang bersandar tuh sedikit sekarang. Mereka duduk di depan. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan. Yang menunjukkan kebangkitan umat Islam ya. Insya Allah mereka dapat menebarkan kedamaian. Dan membuat masyarakat dunia merasakan keadilan. Taib. Di satu sisi anak muda yang udah ngaji ini, yang udah paham. Tapi punya generasi orang tua yang belum paham. Yang ada di benaknya adalah dunia. Maka bagaimana sekarang seorang anak kalau bicara sama orang tua, ya bicara tentang akhirat. Mungkin orang tua nggak suka. Tapi sekali-kali ngomong, umpamanya bicara, ayah, ada satu surat dalam Al-Quran yang subhanallah indah sekali ayah ya. Berkaitan tentang kehancuran dunia ini itu umpamanya. Ada surat At-Takwir, ada surat Al-Insyiqaq. Mungkin ajak orang tua untuk membaca tafsirnya. Atau sang anak berusaha, ayah, mungkin ayah bisa jelaskan ayah. Anak kok baca kurang paham tentang ini. Ayah kan punya pengalaman, ayah bertemu dengan orang-orang mungkin yang punya ilmu. Minta penjelasan sama ayah. Kemudian setelah itu, tanyakan kepada ayah. Ayah, kawan-kawan ayah kemana aja sekarang? Aduh, fulan udah mati. Fulan udah mati. Karena mengingat kematian ini, membuat orang tidak terlalu berambisi untuk dunia. Minta kepada ayah. Minta cerita sama ayah. Tanya tentang kakek. Kakek dulu punya apa ayah ya? Ketika meninggal kakek ninggalin apa? Cerita kakekmu ini itu. Subhanallah ya. Nggak ada yang dibawa sama kakek ayah. Subhanallah. Ini dalam rangka tadi menyadarkan ayah tentang hakikat kehidupan dunia ini. Lalu ajak ayah membesuk kawan-kawan atau keluarga yang sakit ya. Karena kita kalau ngelihat orang sakit itu ya ingat mati mau nggak mau. Apalagi udah parah sakitnya. Kemudian ajak ayah untuk ziarah kubur. Rasulullah SAW mengatakan, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarahi kuburan. Kenapa? Karena mengingatkan kepada akhirat. Kadangkala kita, kalau beda ziarah sama ngantarkan jenazah ya. Nabi SAW mensyariatkan untuk mengantarkan jenazah. Tapi mengantar jenazah itu biasanya rame-rame orang jamaah. Rame. Ya kita ingat mati juga ngelihat kuburan, memasukkan jenazah itu. Itu jadi peringatan buat kita. Tapi ziarah kubur ini biasanya nggak ada orang. Kita berangkat sendirian. Ajak ayah. Lihat ya Allah ya. Ini kuburan siapa? Kuburan siapa? Kuburan orang-orang yang terkenal. Mereka mati semua. Sambil terus didoakan ayahnya. Didoakan ayahnya. Jangan pernah berhenti berdoa. Agar Allah membuat cinta ayah kepada akhirat lebih besar. Makanya Nabi SAW berdoa juga. Apa doa beliau? Allahumma habib ilainal iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah cintakan kepada kami keimanan. Cintakan kepada kami keimanan. Dan hiasi keimanan ini dalam hati kita. Menjadi sesuatu yang indah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan bencikan kepada kami yang namanya kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian perlu juga cerita sama ayah, cerita dunia selesai, cerita tentang akhirat sama ayah. Ternyata di surga itu ada kayak gini ayah ya, ada kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim agar penduduk bumi ini nggak tertipu dengan dunia, tapi dia ingin ke akhirat. Kayak gini loh rumah di akhirat. Kayak gini loh azab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Mohon maaf Ustaz, izin pertanyaan yang agak di luar tema Ustaz. Bagaimana hukum dari beberapa ritual atau amalan-amalan yang terkait dengan malam nisfu Sya'ban Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Di mana hadis itu menjelaskan bahwasanya malam itu malam ditetapkannya ajal, ya, pembagian rizki. Maka dalam hadis itu disebutkan hidupkan malamnya dan puasa di siang harinya. Coba dicek kebenaran hadis itu. Kenapa? Karena kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kebaikan buat umat. Dan alhamdulillah umatnya ini suka dengan kebaikan. Tapi jangan sampai kita beramal dengan sesuatu yang ternyata Nabi nggak menyampaikan gitu. Nggak benar tuh hadisnya. Tapi karena tersebar di masyarakat, kemudian menjadi tradisi dan budaya yang orang mengamalkan terus. Coba tanyakan kepada guru, kepada ustadz. Nabi ngapain sih di malam nisfu Sya'ban itu? Ngapain Nabi SAW? Masjid Nabawi, masjid yang paling dicintai Allah setelah Masjidil Haram. Ketika Nabi hidup di sana, di malam nisfu Sya'ban seperti malam ini tuh, Nabi ngapain? Ngumpulin para sahabat di dalam masjid? Bagi-bagi makanan atau apa yang dilakukan? Coba dicari tahu. Kalau ternyata Nabi melakukan itu, ya kita amalkan. Kenapa kita nggak ngamalkan? Bukankah kita cinta sama Nabi SAW? Tapi kalau ternyata Nabi nggak ngamalin, kenapa kita ngamalin? Bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Makanya Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban itu bukan cuma tanggal 15. Beliau mulai awal Sya'ban itu udah puasa. Bahkan Aisyah menceritakan gak pernah terlihat Nabi SAW puasa penuh itu kecuali bulan Sya'ban. Artinya hampir penuh puasa beliau di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid heran kenapa Nabi SAW kalau bulan Sya'ban ini kok banyak puasanya. Kita puasa enggak nih? Kalau kita mau merayakan bulan Sya'ban ini dengan apa? Memperbanyak puasa. Itu yang sahih. Itu yang diamalkan sama Nabi SAW. Dilanjutkan dengan para sahabatnya. Ketika beliau ditanya kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Bukan hanya di tengah Sya'ban. Kalau bicara puasa tanggal 13, 14, 15. Memang dianjurkan puasa Ayyamul Bid. Bukan hanya di bulan Sya'ban. Tapi di bulan-bulan lainnya. Maka beliau menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sebab kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dilalaikan oleh manusia. Bulan, bukan tengah bulan. Bulannya. Kita lalai. Ngapain kita di bulan Sya'ban? Apa amalan tambahan kita yang istimewa yang kita lakukan di bulan Sya'ban apa sekarang? Bukan pertengahan Sya'ban, bulan Sya'ban. Ada 30 hari atau 29 hari. Maka beliau menjelaskan itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Yang amalan manusia diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Jadi amalan itu diangkat tiap hari. Pagi dan petang, subuh sama asar, diangkat tiap pekan, Senin sama Kemis, diangkat tiap tahun. Di bulan Sya'ban. Maka beliau ingin diangkat amalannya dalam kondisi puasa. Di bulan ini, bukan tanggal 15-nya, tapi di bulan ini. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjaga bulan Sya'ban ini. Kalau bicara amalan nisfu Sya'ban, tadi coba ditanyakan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Apa yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali di malam nisfu Sya'ban? Apakah ada ritual tersendiri? Atau mereka memang sebulan penuh sudah fokus untuk persiapan bulan Ramadan? Ingin amalan yang diangkat dalam kondisi berpuasa. Dan ingat, ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tapi disahihkan oleh sebagian ulama lainnya berkaitan dengan di malam nisfu Sya'ban itu Allah memandang kepada hambanya. Allah mengampuni semua hambanya kecuali 2 orang. 2 orang. Siapa? Yang satu musyrik,
orang musyrik yang melakukan kesyirikan. Yang kedua, orang yang menyimpan dendam sama saudaranya. Maka ini yang perlu kita lakukan. Kalau mau ngomong, ngapain kita di malam nisfu Sya'ban ini? Ya udah engkau bertaubat sama Allah Azza wa Jal. Bersihkan hatimu dari segala kesyirikan. Dan maafkan orang-orang yang pernah menyakitimu. Selesai, impas nih, 0-0, ya Allah minta maaf sama saudara kita. Dan kita memaafkan saudara kita. Tapi yang jelas ingat bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Jadi jangan fokus hanya dengan 15 Sya'ban. Besok kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Tanggal 16-nya, tanggal 17-nya, 18-nya. Tatkala Ramadan tiba, kita tinggal panen di bulan Ramadan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallahu khairan. Izin Ustaz, ini ada dari kerabat kami atas nama Dr. Andi Hendra Yuda, spesialis radiologi. Ustaz izin ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung. Ustaz silakan untuk Dr. Andi Hendra Yuda, spesialis radiologi. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Ahlan wa sahlan. Bagaimana, Fadhal Dok. salah satu dosa yang sulit. Baik Ustaz, mengenai apa namanya yang kita susah diampuni. Bagaimana kita bersikap terhadap dosa terhadap orang lain yang kita sudah tidak ketemu lagi begitu Ustaz. Subhanallah. Artinya bagaimana mungkin kita telah berbuat salah kepada orang tersebut, tapi orang tersebut sudah berjauhan begitu Ustaz. Ya udah nggak ketemu lagi sama orang itu Dok. Iya, mungkin kita pernah berbuat zalim kepada orang tersebut. Jadi bagaimana cara Ustaz kita bertobat begitu? Subhanallah. Siap Dok, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Naam, jamaah rahimakumullah. Allah mengatakan utubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. La'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang beriman. Agar kalian sukses. Jadi makom tobat ini makom semua manusia. Sampai kapanpun kita dituntut untuk banyak-banyak bertobat. Nabi SAW di akhir hayatnya itu, setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Disuruh istighfar, suruh tobat sama Allah. Nabi SAW disuruh tobat. Iya. Ini makom tobat, makom semua manusia. Syarat tobat kita tahu. Yang pertama, menyesalin. Meninggalkan yang kedua. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau urusannya menzalimin orang lain, maka kita perlu minta maaf. Maka Nabi SAW di akhir hayatnya, beliau sempat minta sama para sahabatnya. Kalau ada yang pernah aku sakiti, maka silakan dia kisos sama aku. Sampai seperti itu. Karena beliau tidak ingin meninggal dunia, ada hak umatnya yang masih di bawah Nabi SAW. Beliau telah selesaikan semuanya. Maka gimana kalau orangnya nggak ketemu? Ini bicara dokter ya. Ada oknum dokter mungkin yang kurang amanah dalam melayani pasiennya, dalam memberikan resep kepada pasiennya. Banyak hal lah mungkin. Gimana kalau ternyata Ana pernah mendolimin pasien, mamanya. Ana pernah melakukan tindakan yang Ana tahu itu nggak benar. Atau kawan, udah nggak ketemu lagi. Yang pertama kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari orang itu. Kalau nggak mungkin nggak ketemu lagi sama tuh orang, maka tugas kita adalah mendoakan orang itu. Doakan fulan, sebutkan namanya. Kalau memang ada urusan uang, urusan harta yang mungkin kita ambil dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar dari fulan, maka berapa uang itu? 1 juta, keluarkan uang itu. Sedekahkan atas nama fulan. Ya Allah, ini uangnya fulan ya Allah.
Aku ngambil dulu dengan cara yang tidak benar. Ya Allah, ini uangnya fulan, sedekah buat fulan. Kalau suatu saat kita ketemu sama fulan, kita sampaikan, fulan, ya ada uang mulah dulu yang aku ambil ini itu umpamanya. Aku sedekahkan buat engkau. Gimana? Apa engkau terima? Kalau aku sekarang butuh uang, ya sudah kita bayarin lagi. Urusan utang juga seperti itu. Intinya orang-orang yang pernah kita zalimin dalam kehidupan ini, maka kelak pada hari kiamat dia akan minta keadilan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan menegakkan keadilan buat dia. Tapi dengan cara kita minta maaf, kalau nggak bisa minta maaf tadi kita mendoakan orang itu, semoga cukup pahala kita untuk bayarin dia nantinya. Dan semoga dia ridho nantinya. Sehingga tidak ada tuntutan pada hari kiamat. Karena ada orang-orang yang mati ridho sebenarnya sama kita. Tapi kan kita nggak tahu. Maka kita jangan berbaik sangka sama fulan. Ada kita punya utang sama fulan, insya Allah fulan menghalalkan. Iya kalau menghalalkan, kalau enggak bencana buat engkau pada hari kiamat. Mungkin itu yang bisa kita lakukan dok, yaitu mendoakan orang itu. Dan tadi kalau ada urusan harta, ya kita mensedekahkan atas nama orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk jawaban dan atas pertanyaan-pertanyaannya. Izin Ustaz, ini sepertinya sudah pertanyaan terakhir Ustaz. Izin mungkin ada nasihat-nasihat untuk bagi kami panitia dan para peserta kajian urologi ngaji dalam sedikit lagi nih menyambut bulan suci Ramadan Ustaz. Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya, kalau kita lihat bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, kita harus gembira. Para salafus soleh itu 6 bulan sebelum Ramadan udah doa terus. Doa ini menunjukkan ada ambisi di diri dia. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maka nasihat ana bagaimana kita menumbuhkan di hati kita kegembiraan dengan hadirnya bulan Ramadan. Yang kemudian kita akan memuji Allah. Kita kebayang dengan keutamaan bulan Ramadan ini. Karena ini modal utama supaya kita semangat. Tapi kalau awalnya aduh Ramadan, males ya. Akhirnya kita males untuk beribadah di bulan Ramadan itu. Maka semangatnya dibenarin. Kemudian bersihkan hati kita dari kesyirikan. Ya kita perlu introspeksi di ini bulan diangkatnya amalan kita. Takut sodakoh kita, umroh kita, ternyata riya. Maka minta ampun sama Allah SWT. Bersihkan hati kita. Dengan memperbanyak istighfar di bulan ini. Memperbanyak taubat. Yang ketiga yang perlu dilakukan adalah memperbanyak amal soleh. Nabi berpuasa. Yang lainnya jangan ditanya. Artinya bulan ini bulan diangkatnya amalan. Amalan spesial adalah puasa. Kalau kita sudah bisa menghatamkan Quran, kita bisa belajar iktikaf, antara maghrib isya nggak pulang dari masjid, subuh sampai matahari terbit kita nggak pulang dari masjid. Jadi kebiasaan-kebiasaan amalan di bulan Ramadan tuh kita mulai tegakkan di bulan ini. Sholat malam. Orang berpikir sholat malam itu cuma Ramadan. Tarawih. Sekarang kita tarawih boleh. Kita sholat di rumah. 11 rakaat, mau 23 rakaat, mau 3 rakaat. Maka usahakan, mulai dibiasakan. Malam ini nggak tidur kecuali tarawih dulu. Kecuali sholat witir. Ingat sholat witir itu, sholat tarawih itu sholat malam sebenarnya. Tapi karena dilakukan di bulan Ramadan ada istirahatnya sehingga dikenal dengan sholat tarawih. Sejatinya sholat itu disyariatkan sepanjang tahun kita untuk melaksanakannya. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan doa terus Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz dan para tim dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Kami ucapkan terima kasih untuk para peserta kajian. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Kami ingatkan kembali untuk